Kita semua pasti pernah merasa hampa, kan? Saat kehidupan seakan berjalan, tapi kita justru terjebak dalam rutinitas yang bikin pusing. Mungkin kamu baru lulus kuliah, mulai pekerjaan baru, atau bahkan lagi bingung antara mengejar passion atau stabilitas. Seringkali, kita hanya diam dan berpikir bahwa semua ini adalah bagian dari proses dewasa. Padahal, mungkin ini adalah sinyal bahwa kita sedang mengalami quarter life crisis. Semakin lama kita mengabaikannya, semakin berat rasa yang akan kita bawa. Di sini, kita akan mulai menjelajahi tanda-tanda yang perlu kita perhatikan agar tidak terjebak terlalu lama dalam kebingungan ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Kenapa kita merasa salah arah, bahkan ketika semua teman-teman seolah melaju begitu cepat? Mari kita gali lebih dalam pembahasan ini dan cari tahu langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk keluar dari kebingungan ini sebelum kita kehilangan diri kita sepenuhnya. Chapter 1, Merasa hampa tanpa tujuan. Hampa. Mungkin ini kata yang paling tepat untuk menggambarkan perasaanmu saat ini. Kamu bangun pagi, pergi bekerja, pulang ke rumah, dan mengulangi hal yang sama setiap harinya. Rasanya seperti mesin yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tanpa tujuan yang jelas. Ada anggapan bahwa ketika kita dewasa, kita harus tahu kemana arah kita. Namun, pada kenyataannya, banyak dari kita yang justru merasa tersesat dan bingung. Kenapa harus ada ekspektasi bahwa kita harus punya segalanya terencana? Terkadang, mungkin kita hanya perlu melangkah sedikit lebih perlahan dan memberi diri kita kesempatan untuk mencari tahu. Situasi ini seringkali diperburuk oleh lingkungan sekitar yang seolah-olah mengharuskan kita untuk tampil berprestasi. Jangan bingung kalau kamu merasa tertekan ketika teman-temanmu sudah melangkah maju. Setiap orang punya jalannya masing-masing, dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan satu jalan itu akan membawa hasil. Merasa hampa adalah masalah umum dalam fase ini. Kita sering mengabaikan anggapan bahwa mungkin kita tidak seharusnya mengikuti nada orang lain. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menghadapi perasaan itu dan mencari tahu apa yang benar-benar kita inginkan. Kita perlu mengenali tanda-tanda ini agar bisa memahami diri kita sebelum merasa semakin hilang. Chapter 2, Tanda kebiasaan menunda muncul. Kebiasaan menunda seolah-olah menjadi teman setia bagi banyak orang, bukan? Kita sering berjanji pada diri sendiri untuk mulai melakukan sesuatu, tetapi selalu ada nanti dalam daftar prioritas kita. Ketika kita berusaha membuat rencana, tiba-tiba saja ada halangan yang muncul dalam bentuk tayangan menarik di layar gadget atau bahkan sekadar menghabiskan waktu dengan scrolling yang tak ada ujungnya. Mungkin kita beralasan bahwa besok lebih baik, atau sesuatu yang lebih menarik tiba-tiba muncul. Masalahnya, siklus ini hanya akan memperburuk perasaan hampa dan tidak berdaya yang sudah ada. Jika kamu tahu bahwa tindakan kecil bisa membawa perubahan besar, kenapa masih terus menunda? Tindakan kecil ini bisa berasal dari hal-hal sederhana seperti menetapkan tujuan harian atau mingguan. Mengapa kita memilih untuk menyakiti diri sendiri dengan menunda hal yang bisa membawa kebaikan? Jangan sampai kebiasaan buruk ini mengendalikan setiap aspek hidupmu dan membuatmu terjebak dalam ketidakpastian lebih lama lagi. Hari ini bisa jadi titik awal yang baik, bukan besok yang tak kunjung tiba. Chapter 3, Perjuangan melawan overthinking. Overthinking bisa jadi musuh terbesar dalam hidupmu. Ketika terlalu banyak berpikir, kita sering terjebak dalam skenario yang seolah mengancam, padahal mungkin itu semua hanya imajinasi kita saja. Kita menghabiskan berjam-jam merenungkan keputusan yang belum diambil, bertanya-tanya apakah kita akan gagal, atau bahkan berpikir seberapa panjang sisa jalan yang harus ditempuh. Ironisnya, dalam usaha kita untuk merencanakan segalanya, kita justru kehilangan kendali atas saat ini. Hal ini tidak hanya merusak fokus,
tapi juga menciptakan stres yang tak perlu. Alih-alih memikirkan hal-hal yang tidak pasti, coba mulai dengan langkah kecil. Ambil tindakan meski sekecil apapun, itu jauh lebih baik daripada terjebak dalam pemikiran yang berputar-putar. Dalam dunia yang selalu ingin kita bergerak cepat ini, mengizinkan diri untuk bergerak perlahan kadang justru menjadi keputusan yang paling berani. Ingat, perbuatan lebih berarti daripada sekedar ucapan atau pemikiran yang tidak berujung. Chapter 4, Kecanduan dan Keterikatan pada Media Sosial. Scrolling di media sosial sampai tidak sadar sudah habis berjam-jam. Siapa yang tidak pernah? Kita seringkali terjebak dalam dunia maya yang penuh ilusi dan janji-janji cantik. Melihat orang lain hidup bahagia dan berhasil sering membuat kita merasa lebih kecil dan tidak puas. Di tengah kebisingan yang ada, kita mungkin kehilangan jati diri kita sendiri. Media sosial bisa menjadi alat yang sangat powerful, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Alih-alih membandingkan diri dengan orang yang tampaknya sempurna, mengapa kita tidak lebih fokus pada diri sendiri dan apa yang kita butuhkan? Coba sesekali berhenti, lihat bagaimana rasanya hidup tanpa gadget. Hidup bukan hanya tentang memposting dan mendapatkan like, tetapi bagaimana kita menikmati momen nyata yang kadang kita abaikan. Beberapa menit tanpa komentar dan posting bisa jadi momen berharga untuk menemukan kembali diri kita yang terabaikan. Chapter 5, Merasa tertekan saat melihat teman sukses. Terkadang, melihat keberhasilan orang lain bisa menjadi beban yang cukup berat. Bukannya termotivasi, kita malah merasa seperti gagal karena belum mencapai sesuatu yang berarti. Namun, itu adalah bagian dari kenyataan yang sering kita lupakan. Kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Setiap orang punya jalannya sendiri dan waktu yang berbeda untuk sukses. Mungkin temanmu tidur nyenyak sambil meraih mimpi, sedangkan kita terjaga berpikir untuk menemukan langkah selanjutnya. Jangan biarkan tekanan sosial membuat kita merasa berharga hanya dari pencapaian orang lain. Cobalah untuk fokus pada diri sendiri. Apa yang ingin kamu capai dan lakukan, bukan apa yang tampak sempurna di layar. Ingat, kesuksesan bukanlah perlombaan, itu adalah perjalanan pribadi kita masing-masing. Jangan sampai kita terjebak dalam runutan orang lain. Jangan lewatkan video-video menarik lainnya hanya di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.